warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah atas nikmat dan izin Allah, kita semua dapat bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam senantiasa terkirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya untuk mempresentasikan aksi nyata yang mana merupakan tindak lanjut dari pengerjaan modul pada platform Merdeka Mengajar. Adapun topik yang saya pilih hari ini adalah topik kurikulum merdeka dengan subpokok bahasan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita mengetahui mengapa kurikulum itu perlu berubah, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi bisa dibilang kurikulum itu adalah jantungnya daripada sebuah satuan pendidikan. Kemudian komponen kurikulum. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler yakni terdiri atas pertama tujuan, kemudian konten, selanjutnya metode, dan keempat adalah evaluasi. Baik, di next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di situ terjadi berbagai perubahan, ya. Dan kita sebagai satuan pendidikan juga tidak bisa memungkiri, tidak bisa menghindari perubahan-perubahan itu, sehingga di situ memang diperlukan yang namanya perubahan kurikulum. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Pertama, untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kemudian, kurikulum itu bersifat dinamis atau terus berjalan, dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membantu kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Kemudian alasan selanjutnya adalah kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Next. Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan perubahan kurikulum? Yakni peran 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Dalam merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Next. Konsep kurikulum Merdeka Mengajar. Dikutip dari kurikulum.kemendikbud.go.id, berikut konsep atau karakteristik utama dari kurikulum merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga,
fleksibilitas bagi guru-guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. 2020 kita sudah masuk pada kurikulum Merdeka. Apa saja keunggulan dari kurikulum Merdeka belajar itu? Ya. Pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Guru nantinya dapat belajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Kemudian langkah-langkah penting pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, kemudian menyiapkan alur tujuan pembelajaran, menyusun kriteria tercapaian tujuan pembelajaran, menyusun modulasinya. Kemudian setelah saya memaparkan beberapa hal tentang kurikulum Merdeka ini, tentunya saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menyiapkan pertanyaan umpan baliknya. Ya. Dianggap sudah selesai ini umpan balik. Apa tanggapannya dari masukan Saran singkat yang saya sampaikan ini tadi, saya memohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal saran atau kritik dari pemaparan saya ini. Saya persilahkan. Saya belum tanggapi masalah ini. Jadi saya cuma ada hal yang saya sampaikan ini. Kalau bisa guru beri, kalau ada memang hal-hal yang perlu diberi masukan, kasih masukan, maksudnya ini tidak apa-apa. Mungkin menurut kita, misalnya ini benar-benar kecil, jangan. Itu kita tidak bisa. Jadi saya hanya apresiasi. Presentasinya Ibu ini luar biasa. Sudah bagus memberikan presentasi. Sudah kayak pelatih ahli media. Ya, jadi kemampuan komunikasi ini juga yang buat kita. Ada orang hebat, cerdas. Tapi kemampuan komunikasi tidak bagus sehingga ke audiens itu tidak sampai gitu. Jadi olehnya itu saya apresiasi. Saya persilakan. Jadi kemampuan kita menanggapi juga itu adalah kompetensi juga. Coba. Ya dulu nanti mereka dulu nanti setelah terakhir kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit tanggapan mengenai paparan tentang kurikulum Merdeka tadi yang dibawakan oleh Ibu Hardina. Oke, menurut saya, tanggapan saya tentang materi itu untuk keseluruhan isinya, kemudian materinya di dalam, saya rasa sudah bagus, sudah sangat bagus. Yang saya koreksi sedikit mungkin tentang variasi penjelasannya, yang PowerPoint-nya itu isinya, menurut saya sangat banyak sekali. Kalau mungkin bagusnya yang diperbanyak itu penjelasannya, pada saat memaparkannya itu agak lebih banyak daripada diperbanyak di isinya, sehingga saya mungkin memahaminya kurang, agak lambat sedikit karena terlalu banyak isinya sehingga mau baca dulu yang mana ini. Kalau lebih banyak di penjelasannya mungkin ini agak semakin bagus gitu Bu Dini ya. Terima kasih atas saran kritiknya. Oke, mudah-mudahan bisa terjadi perbaikan ke depannya nanti. Oke, terima kasih. Itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja. Di sini Budin, saya mau menanyakan kaitan antara dokumentasi sama isi yang Budina bahas tadi kan mengenai kurikulum. Tapi di sini saya lihat dokumentasinya itu anak-anak yang lagi menulis tadi. Oh belum? Oh ya, mohon maaf ya, ini baru isi daripada presentasi saja. Hanya sebagai ya. Baik, selanjutnya yang ingin memberikan tanggapan, saran atau kritik pada Bapak Ibu disilahkan. Kalau yang lain nggak ada. Ada kalau ibu ini kalau mau bicara, kalau begitu hadir. Mari baru ibu ini. Saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi penampilan pertama tentang aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Hardina. Menurut saya aksi nyata yang ditampilkan oleh Ibu Hardina, baik PowerPoint-nya, kemudian penyampaiannya, saya rasa sudah sangat bagus untuk penyampaiannya. Kemudian selanjutnya untuk PowerPoint-nya, tampilannya itu di latarnya juga sudah berwarna-warni, sudah bagus ya. Meskipun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kusman, kalau yang berbicara tentang hiasan-hiasan seperti itu tidak menjadi pertimbangan mereka sebenarnya. Itu bebas saja, semua guru bebas berkreatif, bebas berinovasi bagaimana untuk menampilkan yang terbaik ya. Tetapi intinya adalah tampilan seperti itu tidak dipertimbangkan. Yang dilihat mereka adalah isinya. Nah, selanjutnya untuk melihat itu coba di peran orang tua tadi. Ada peran 3 pilar pendidikan. Alangkah baiknya kalau menurut saya di situ, karena memang PowerPoint ini, tampilan PowerPoint adalah tampilan presentasi bukan teks ya. Ya. Itu di peran 3 pilar pendidikan itu bagusnya itu dibuat seperti misalnya segitiga, kemudian ada bulatan-bulatan seperti itu sehingga mudah dipahami dan dilihat jelas seperti itu. Nah, atau misalnya di segitiga dibuat sebagai bagan. Oh, ternyata peran 3 pilar itu ada di situ, orang tua, ada masyarakat, kemudian ada sekolah. Nah, kalau ditampilkan seperti itu kelihatannya kecil, kemudian dalam bentuk teks tidak mudah dipahami. Kalau dibuat dalam bentuk bagan seperti itu sangat baik, bisa dipahami dengan mudah seperti itu. Nah, mungkin itu saja masukan saya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin masih ada yang terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan saran. Ya. dipersilakan. Untuk PowerPoint-nya sudah bagus Ibu tadi menyampaikan. Tapi ada saran yang saya berikan tadi di poin, coba Her, lagi ke bawah. Yang ini, coba. Nah ini, keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Itu kalau saran saya, di sini tulis saja lebih sederhana dan mendalam. Tidak usah ada fokus pada materi yang esensial, sehingga itu nanti Ibu pada saat presentasi, nanti Ibu yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, lebih merdeka. Kalau yang lanjutnya nanti Ibu saja. Dan yang ketiga, karena ini kan berupa apa? Kita presentasi ya. Jadi kalau untuk yang lainnya nanti dari Ibu. Kalau saran saya, kalau ini sudah singkat, sudah bagus untuk hasil presentasi. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin di sini langsung saja saran saya dalam modul aksi nyata yang ditampilkan Ibu ini. Kalau menurut saya untuk template-nya itu sangat bagus, sudah sangat bagus menurut saya.
selanjutnya untuk isinya sebenarnya jangan terlalu yang dimaksud dari Ibu ini tadi, jangan terlalu padat, habis saja poinnya saja, nanti Ibu jelaskan. Kalau untuk saya template kedua, nah itu. Kalau saya sih yang bagian komponen kurikulum menurut RAP Tiler ini tidak usah ditampilkan. Kalau menurut saya, ya mungkin itu saja dari saya. Adapun yang lain nanti teman-teman yang tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Guru yang telah memberikan masukan dan tanggapan tadi sudah hampir mirip-mirip semua. Jadi intinya itu adalah ketika pembahasan materi aksi nyata itu sebisa mungkin esensial seperti yang disampaikan. Semua sudah sama semua. Hubungannya dengan seperti apa template di tampilan ini, sebenarnya ini memang sesuai apa oleh tim penilai ini, dia tidak masuk penilaian tapi bicara kepuasan karena di aksi nyata ini kita bagikan pada semua orang dan kita bisa dikategorikan bahwa kita kreatif dalam membangun desain. Kemudian hal-hal lain tadi sudah sama semua, bahwa bagaimana guru mendesain gagasan utama dalam penjelasan itu yang poinnya. Tetapi kalau Ibu Dina tampilkan ini adalah sebagai pemateri, sangat bagus, harus begini. Misalnya dia narasumber, harus terperinci. Tapi aksi nyata itu dia singkat, padat, dan jelas. Kalau saya di slide kedua ini, coba lihat ini nomor 2, slide 2. Ini saya kira sudah benar ini kalau menurut saya, bahwa di pengertian kurikulum dia sudah jelaskan. Kemudian komponen utamanya juga dia sudah jelaskan bahwa tujuan. Ini tadi seperti yang disampaikan Pak Harin tadi, bahwa misalnya mengapa kurikulum berubah, dia orientasinya dalam hal ini dia kayak berupa bagan, atau bisa juga berpoin-poin begini, tapi misalnya sesuai dengan kebutuhan murid. Sebenarnya di bawahnya ini sudah ganda dengan di atas, sudah sama pengertiannya. Intinya bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan zamannya, sudah cukup. Kemudian bersifat dinamis, sudah mewakili ini yang di atas, yang pertama dan yang ketiga. Semua zamannya kurikulum bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saya kira mungkin juga ditambahkan yang lain, misalnya kan kita untuk lebih memperkaya itu kita banyak baca referensi. Yang ketiga mungkin sesuai dengan perkembangan digitalisasi. Misalnya sebenarnya ada satu poin lagi tapi saya sudah hapus. Yang bagusnya itu untuk menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman, bersifat dinamis, dan kemudian ketiga adalah sesuai dengan perkembangan industri digitalisasi yang semakin besar. Jadi dia poin-poin utamanya itu. Jadi orang sudah paham itu. Oh, dia sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian di bawahnya lagi, Pak Hermanto. Iya, peran 3 pilar: orang tua, masyarakat, sekolah, siswa mungkin. Minimal poin utamanya. Misalnya kalau saya itu kenapa memilih kurikulum merdeka? Pertanyaannya misalnya, kenapa kita memilih kurikulum merdeka? Karena ini. Secara mendalamnya orang saya kira cukup saja, tidak usah terlalu. Kalau saya sih, kan ini sebenarnya kita hanya memberikan masukan, sepenuhnya kan penilai. Yang lainnya hanya kenapa harus kita menggunakan kurikulum merdeka? Tapi kenapa kita harus, kan pertamanya kenapa kita harus kurikulum berubah? Yang kedua, kenapa kita harus menggunakan kurikulum merdeka? Karena kurikulum merdeka ini keunggulannya. Jadi keunggulannya tadi yang sederhana karena orang sudah paham. Kemudian yang paling utama sekali itu adalah dokumentasinya. Dokumentasinya itu bahwa variatif. Misalnya Ibu Dina mungkin bersama guru sekarang, setelah itu mungkin bersama siswa, itu variatifnya. Karena secara aksi nyatanya bahwa Ibu Dina ini secara langsung dia melakukan sosialisasi juga di siswa atau di guru. Dan selebihnya ini sudah bagus. Kalau PowerPoint untuk di Kanawa ini sudah bagus sekali Pak Harin. Kalau dia di Ibu Yunet ini mereka tidak mengerti. Di wilayah sini kayak di sini Matanawe. Hanya sekarang mereka suka otoritas. Jadi saya tinggal sampaikan Pak Hermanto, permantap kamu materi tentang kurikulum merdeka. Ini tentang aksi nyata. Jadi siapkan PowerPoint sebelum kamu tampil. Nah, ada yang saya, ada yang Pak Harin. Sebelum tampil, saya periksa dulu. Oh ini. Coba, makanya ada namanya pemateri itu kalau di level provinsi ini dipersiapkan, diuji dulu. Makanya mereka zoom sampai 10 hari. Batasi kemarin waktu mereka berbagi aksi baik itu, mereka dilatih 10 hari oleh tim dari Jakarta. Jadi kalau kita ini supaya kita lebih berdaya, nanti kita lihat ada masukan-masukan begitu. Pak Ruslan, Bapak persiapkan tentang bagaimana memilih materi esensial. Siapkan PowerPoint. Jadi kalau kita pergi di sekolah lain bisa kita 5 orang berbagi. Itu esensinya berbagi itu. Bukan ini saya. Ya, saya akan berarti
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas saran-sarannya tadi, ya, itu kritik, saran yang sangat membangun untuk perbaikan saya ke depannya. Dan saya akhiri presentasi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.